Apa yang Anda bayangkan ketika ada manusia yang memakan daging manusia itu sendiri? Ini pasti menjijikan. Ini pasti menjijikan ya. Satu keluarga yang berisi 48 orang, semuanya kanibal, semuanya memakan manusia. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka melakukan itu selama sudah 20 tahun, ada yang mengatakan juga selama 25 tahun. Dan berapa jumlah yang sudah mereka bunuh dan makan? Yaitu sebanyak 1000 orang. 1000 orang anjir makan manusia. Siapakah dia? Siapakah orang yang dibalik cerita itu? Dia adalah Sonebean dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aditya Rahman di channel Profesor Kampung. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan juga subscribe merupakan stimulus atau vitamin bagi para konten kreator untuk terus berkreasi. Oke bosku, belajar semua. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit ekstrim ya. Kita akan bedah sesuatu yang sedikit ekstrim. Dan untuk mengawal itu saya ingin memberikan satu kalimat yang mungkin akan membuat pikiran Anda liar, atau sebuah kalimat tentang bagaimana atau apa yang Anda bayangkan ketika ada manusia yang memakan daging manusia itu sendiri. Ini pasti menjijikan. Ini pasti menjijikan ya. Iyalah, menjijikkan, manusia memakan daging manusia. Tapi ternyata ini pernah tercatat kan ya, perilaku abnormal ini pernah tercatatkan di dalam sejarah Indonesia, yaitu yang dilakukan oleh Sumanto. Anda tahu Sumanto ini dia merupakan orang yang mencuri mayat. Lalu mayatnya itu dia makan, daging dari mayatnya itu dia makan. Kenapa dia melakukan itu? Menurut dia, menurut yang dia percaya, dengan melakukan itu akan memberikan satu ilmu kesaktian bagi dirinya. Itu yang dia percaya ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas satu sesi full mengenai itu ya. Nah, perilaku Sumanto ini disebut dengan kanibal. Kanibal itu merupakan satu perilaku yang mana komoditas memakan komoditas itu sendiri. Jadi misal anjing ya memakan anjing, manusia memakan manusia. Jadi itu penjelasan sederhana lah seperti itu. Nah bosku semua, ternyata ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada sesuatu fenomena yang lebih menjijikan dari perilaku Bapak Sumanto itu. Yaitu ada satu legenda dari negara Skotlandia. Ini memang legenda ya. Tapi sebagian orang di negara tersebut menganggap legenda ini nyata. Ya sama dengan di Indonesia menganggap bahwa legenda Nyi Roro Kidul itu ada. Dan itu memang dipercaya oleh sebagian orang. Nah legenda ini pun ada dan turun-temurun sering diceritakan di negara Skotlandia. Nah, jadi legenda ini merupakan legenda keluarga kanibal. Bahkan disebutkan klan kanibal. Satu keluarga yang berisi 48 orang, semuanya kanibal, semuanya memakan manusia. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka melakukan itu selama sudah 20 tahun, ada yang mengatakan juga selama 25 tahun. Dan berapa jumlah yang sudah mereka bunuh dan makan? Yaitu sebanyak 1000 orang. 1000 orang anjir makan manusia. Siapakah dia? Siapakah orang yang dibalik cerita itu? Dia adalah Sonebean dan keluarganya. Cereng ceng.
Sauni bin ini lahir di Lothian Timur, Skotlandia pada akhir masa jabatan Kaisar James I. Dan juga ada literasi yang mengatakan bahwa Sauni bin ini juga lahir pada masa pemerintahan Jakobo VI, yaitu pada abad 15 atau sekitar antara tahun 1566 dan 1625. Sauni bin ini merupakan anak yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai penyamak, ada yang mengatakan sebagai penyamak, ada yang juga mengatakan sebagai petani. Ya itu ya, literasi sangat luas. Nah, ada yang mengatakan bahwa cikal bakal dirinya menjadi kanibal itu adalah terjadi ketika dia masih kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sangat sering sekali dimarahi oleh ayahnya. Ya memang sih karena kelakuannya yang nakal, tapi kan tetap sebuah pendidikan ini akan berpengaruh pada dia di kemudian hari. Jika kita tarik sejarah lagi, ternyata hal sama juga terjadi pada Hitler kecil. Hitler kecil juga dia sangat sering dimarahi atau sangat sering juga bertolak belakang dengan ayahnya. Itu mungkin ya bisa kita tarik ulur yang menjadikan alasan seorang kedua figur ini menjadi sangat kejam. Hitler, dia sebagai pemimpin diktator yang sudah membunuh lebih dari 6 juta orang. Dan Sauni bin, meskipun legenda, dia orang yang sudah membunuh 1000 dengan cara memakannya. Beranjak remaja ke dewasa, Sauni bin ini dikatakan juga pernah bekerja, tapi setiap pekerjaannya selalu gagal atau tidak berhasil. Jadi mungkin dia merasa frustasi, dan karena frustasi ini dikatakan juga bahwa dia menyadari bahwa dianya merupakan orang yang tidak baik, bahwa dia merupakan orang yang tidak jujur. Nah, dengan alasan ini dia pun pergi dari rumahnya meninggalkan keluarganya. Juga ada literasi yang mengatakan bahwa pada masa remaja ke dewasa, dia keluar rumah karena muak atau karena kesal, karena jenuh dimarahi oleh ayahnya. Oke, itu adalah sekali lagi keluasan dalam literasi, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Sauni bin remaja ke dewasa dia pergi dari rumahnya. Lalu dia bergelandang di jalanan, dia menjadi orang jalanan. Nah, dikatakan bahwa disinilah titik awal di mana dia menjadi sebuah inilah merupakan salah satu titik awal implementasi dia sebagai kanibal. Jadi titik awalnya di sini. Jadi sepanjang kehidupan dia di jalanan, dia menghidupi kehidupannya dengan cara merampok orang-orang, dengan cara mencuri, mencopet, dan sebagainya. Nah, pada suatu hari dia bertemu dengan wanita pujaan hatinya yang membuat hatinya terpikat, yang membuat dia ingin menikahi perempuan itu. Perempuan itu bernama Agnes Douglas. Agnes Douglas merupakan orang yang sama ternyata ya, yaitu dia juga orang yang kriminalitas, dia juga pencopet, dia juga sangat-sangat kejam. Ada literasi yang mengatakan bahwa Douglas atau Agnes Douglas ini dijuluki sebagai penyihir saking kriminalnya. Hal menariknya di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa apa yang terjadi pada Sauni bin dan Agnes Douglas, mereka dipertemukan di satu tempat yang sama, artinya yang satu frekuensi, yaitu di jalanan dengan kriminalitasnya. Dan juga dia dipertemukan dan dicocokkan dan saling mau karena satu frekuensi itu ya. Itu kita bisa ambil pelajaran, merupakan satu konsep dalam berjodoh. Jadi awas Anda yang nonton ini harus baju baik-baik ya, biar dapet yang baik. Oke, itu spoiler. Jadi selama pernikahannya Sauni bin dan Agnes Douglas ini dia berkomplot, dia bekerja sama untuk menghidupi kehidupannya, untuk menghidupi dapurnya, yaitu dengan cara merampok, dengan cara mencuri, dan dengan cara mencopet kepada para pedagang atau juga kepada orang yang melintas di jalanan penghubung desa, antar desa. Dan untuk menutupi satu perilaku itu, untuk menutupi perilaku bejat itu, mereka juga membunuh para korbannya. Nah, menariknya bin dan istrinya dia berpikir dan memutuskan untuk tinggal di sebuah gua
sebuah gua yang bernama Benani. Gua ini memiliki luas 1 mil dan juga memiliki ruangan-ruangan kecil ya, ruangan-ruangan di dalamnya. Sehingga banyak sekali spot yang bisa ditempati oleh mereka berdua. Kita amati, menurut saya di sini mereka berdua ya, meskipun dia kriminal, meskipun dia bejat, tapi dia memiliki satu otak yang cerdas, yaitu dengan memilih gua di sana. Karena jika kita pelajari atau jika kita baca juga sejarahnya, bahwa gua tersebut itu sangat dekat sekali dengan pantai. Dan bahkan setiap 2 kali sehari ketika air pasang, gua itu ya, mulut guanya itu selalu dibanjiri oleh air. Jadi untuk orang awam itu akan menyangka bahwa tidak akan ada orang yang menempati atau tidak akan ada orang yang masuk ke gua tersebut. Jadi ini merupakan satu strategi atau pemikiran dari kedua orang ini ya, kedua orang kriminal ini yang sangat cerdas untuk menutupi jejaknya. Nah, sekali lagi bukti dari kecerdasan Bin dan istrinya ini juga terlihat ketika dia berpikir dan menjadikan perampokan dan pembunuhan ini menjadi mata pencariannya. Lalu untuk menghilangkan bukti tersebut, dia juga atau ya mereka juga berpikir bagaimana caranya. Yaitu diputuskanlah dengan hasil bahwa mereka harus memutilasi, memotong kecil-kecil mayat dari korbannya itu. Lalu tidak sampai sana ya, untuk benar-benar menutupi jejak dari tingkah lakunya itu, dia makan mayatnya itu, bos. Ini seperti menyelam minum air ya, sebuah istilah, bener kan gitu ya? Kalau salah koreksi ya. Jadi mereka luar biasa kritisnya dalam berpikir, yaitu bagaimana untuk menghilangkan bukti. Mereka bunuh, lalu setelah dibunuh mereka mutilasi, dipotong kecil-kecil, lalu setelah dipotong kecil-kecil mereka makan daging manusianya itu. Dan tentunya itu akan membuat mereka tenang karena mungkin menghilangkan bukti dan juga kebutuhan perut mereka terpenuhi. Ini istilah ya tadi, sambil berenang minum air gitu ya, sambil menyelam minum air, itu kan istilahnya. Koreksi kalau salah ya. Dikatakan juga bahwa daging-daging sudah dipotong ini mereka juga campurkan dengan acar untuk awet ya, karena ya pada saat itu ya nggak ada kulkas dah. Jadi itu cara untuk mengawetkan daging tersebut agar bisa dimakan beberapa hari gitu kan. Terus nah sisa-sisa dari potongan manusia itu seperti tulang, ini rambut, apakah yang tidak mereka makan, mereka buang ke laut dan biarkan laut itu yang menghempaskannya. Hempas datang lagi, hempas datang lagi. Lah sehari ini kali. Oke, perilaku mereka ini dilakukan selama 25 tahun. Ada yang makan 20 tahun. Ya sekitar seperti itulah. Sangat lama lah orang yang melakukan mutilasi selama 25 tahun tidak pernah atau tidak ketahuan. Dan korban yang sudah berjatuhan itu sekitar 1000 orang. Bayangkan 1000 orang hilang di muka bumi selama 25 tahun. Gila nggak tuh? Dan mereka sangat nyaman sekali berada di gua itu. Mereka pun tidak pernah keluar dari gua itu. Ya meskipun pernah sesekali keluar untuk mencari korban, untuk membunuhnya, lalu mengambil mayatnya, mengambil korbannya ke gua tersebut. Dan juga mereka sesekali keluar untuk pergi ke pasar, itu pun hanya sesekali ya. Jadi mereka benar-benar terisolasi di gua tersebut. Dan dari hasil pernikahannya ini, mereka melahirkan sekitar 14 anak, yaitu 8 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, jijiknya mereka memiliki cucu, dan cucunya ini merupakan hasil hubungan saudara atau istilahnya dikenal sebagai incest gitu ya. Hubungan saudara. Logis sih, masuk akal karena mereka berada di gua tersebut sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Mereka melihat tubuh satu sama lain ya tanpa pakaian, dan juga mungkin hasrat syahwatnya tumbuh. Ya terjadilah sebuah perilaku yang menyimpang dan diperbolehkan oleh
kepala keluarganya. Itulah hubungan incest itu atau hubungan saudara itu menghasilkan sekitar 32 cucu. Jadi apabila dijumlahkan keluarga mereka menjadi sekitar 48 orang. Setelah dewasa, keturunan dari Bin ini ya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka ikut juga melakukan atau melaksanakan misi merampok orang, lalu membunuhnya, lalu membawa jasanya ke gua untuk dijadikan santap pesta. Karena saking banyaknya mereka, itu membuat pekerjaan mereka akan semakin mudah, kan, semakin mudah menaklukkan orang itu karena banyaknya personil mereka. Nah, namun pernah beberapa waktu warga mencurigai ada yang ganjal, ada yang aneh terhadap daerah tersebut, di daerah tersebut. Karena ya tadi kan dalam waktu kurun 20 tahun itu ada 1000 orang yang hilang, atau dalam setiap hari ya, atau dalam seminggu mungkin ada aja orang yang hilang. Dan siapa gitu yang menghilangkannya? Ya ini kan membuat aneh banyak orang. Sampai juga tim kepolisian, nih bahasnya kepolisian lah, kita cepet aja. Tim kepolisian pada saat itu melakukan investigasi untuk menemukan kejanggalan ini. Dan bahkan juga dikatakan bahwa sering terjadi operasi salah tangkap karena kejanggalan ini. Jadi ada orang yang dicurigai, dia tangkap, tapi masih tetap ada aja orang yang hilang. Ini memalukan ya mungkin bagi kepolisian saat itu. Dan juga warga menemukan sisa-sisa tadi tulang dan juga sisa-sisa dari jasad manusia yang tercampur dengan acar di tepi pantai. Tapi pada saat itu warga tidak menaruh kecurigaan sama sekali karena mereka mungkin menganggapnya bahwa itu merupakan manusia atau orang-orang yang dimakan oleh binatang buas. Karena memang mungkin pada abad pertengahan belum banyak informasi yang mereka dapatkan ya, dan pada saat itu kasarnya kebarbaran merupakan satu jalan ninja mereka. Ya, ninja yang Naruto. Ya merupakan satu kebiasaan mereka lah dalam berburu, itu mencari makan dan sebagainya. Ya konsekuensinya ya dimakan binatang buas. Itu merupakan hal biasa bagi mereka pada saat itu. Nah, titik awal dari terbukanya atau terpecahkannya atau diketahuinya keluarga Bin ini sebagai kanibal yaitu ketika operasi terakhir mereka. Ketika itu mereka sedang melakukan misi atau akan merampok orang yang sedang pulang dari festival di desa tersebut, di desa apa sih? Aishir. Jadi pada saat itu ada 2 orang yang menggunakan kudanya, itu dia akan pulang setelah menghadiri festival tersebut. Nah, si keluarga Bin ini dia sudah melakukan strategi ya. Ini memang kata saya juga dia merupakan keluarga pinter ya. Tadi dari mulai mencari persembunyian untuk menghilangkan jejak, memang dia merupakan orang pinter gitu dalam berpikir. Ya, itu kita bisa cermati dari perilaku mereka. Begitupun pada misi ini, dia selalu membuat satu strategi. Jadi mereka membagi 2 tim. Jadi ada yang menyerang si istri, kan 2 orang itu suami istri ya, 2 orang itu suami istri. Jadi ada yang menyerang si istri dan ada juga yang menyerang si suami, seperti itu. Jadi memang setiap operasi mereka selalu melakukan strategi. Nah, sialnya pada saat itu si suami, si laki ini dia jago bela diri dan bahkan dia memiliki pedang dan pistol. Ya otomatis ada perlawanan dari dia ya. Si laki-laki ini melakukan perlawanan sampai sengit dan juga mengulur waktu sampai pada akhirnya ada rombongan lain yang datang, itu sekitar 12 orang. Hal tersebut membuat keluarga Bin panik karena ya mereka belum pernah mengalami situasi yang seperti itu. Oke, ya situasi yang belum pernah dialami pasti akan membuat terkejut. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga Bin ini, mereka melarikan diri dari 2 orang tersebut. Meskipun tadi sang istri dari laki-laki tersebut berhasil mereka bunuh ya, tapi mereka biarkan begitu saja daripada ketahuan kan gitu kan. Salah satu sistem limbik dalam manusia, apabila mereka kaget ya berlari kan gitu. Itu yang dilakukan oleh keluarga Bin, berlari menjauh dan juga pergi ke tempat persembunyiannya. Namun malangnya jejak ini
yang diketahui oleh orang-orang yang tadi. Sampai pada akhirnya warga tersebut, warga sana ya khususnya tadi yang melakukan penyergapan terhadap keluarga Bin ini, mereka melaporkan ke keamanan di Glasgow. Nah, laporan ini juga sampai di Raja James I. Lalu raja ini juga memerintahkan kepada pihak keamanan, ya Menteri Pertahanan atau Panglima gitu kalau sekarang, untuk mengirimkan sekitar 400 pasukan dan juga mengirimkan anjing pelacak. Lalu pada saat itu dimulailah investigasi atau pencarian terhadap keluarga Bin. Nah, si anjing pemburu ini, ya namanya anjing pemburu ya, si anjing pemburu ini berhasil menemukan gua dari keluarga Bin ini. Ya, karena penciumannya yang sangat-sangat detail ya kalau anjing. Salah satu kelebihannya. Pada saat itu ketika masuk ruangan gua tersebut, bau amis tercium sangat pekat. Dan bahkan terlihat banyak sekali daging-daging yang digantung di dinding. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang nih foto seperti ini. Oke, itu. Dan juga banyak sekali pakaian-pakaian menumpuk, ya sudah 25 tahun 1000 orang, bayangkan mereka curi pakaiannya setumpuk kayak gimana coba. Bayangkan aja. Dan juga ada juga perhiasan-perhiasan yang berada di satu ruangan. Pada saat itu terjadi pertempuran sengit antara keluarga Bin yang sebanyak 48 orang itu dengan para aparat atau para pasukan tentara yang berjumlah 400 orang. Ya tentunya dalam jumlah pun sudah tidak rasional. 400 melawan 48 orang, ya kalah yang 48 orang ya. Nah, mereka pun menyerah, lalu mereka dipenjara. Lalu sering berjalan waktu di pengadilan, mereka mendapatkan hukuman, yaitu satu hukuman yang sangat keji juga. Menurut hakim ini merupakan satu balasan dari perilaku mereka, yaitu para laki-laki kanibal ini, mereka dihukum dengan cara dipotong tangan dan kaki mereka, lalu dibiarkan darahnya itu mengalir sampai mereka kehabisan darah dan mereka mati. Potong. Good. Dan pada saat itu juga ketika laki-laki mereka sekarat ya, para kanibal sekarat, para si istri ini, para perempuan ini disuruh untuk melihat laki-laki yang sedang sekarat itu. Ini suatu hukuman yang sangat sekali. Nah, lalu setelah si laki-laki atau kaum laki-laki mereka meninggal, lalu kaum perempuan kanibalisme ini mereka dihukum dibakar hidup-hidup. Ini juga merupakan satu hukuman yang sangat menyakitkan. Karena menurut penelitian bahwa hukuman bakar atau terbakar itu merupakan satu hukuman yang sangat pedih bagi manusia terutama ya. Dan makanya di Islam pun dilarang untuk membakar atau ya membakar makhluk hidup. Oke, seperti itu. Seperti itulah hukuman yang ya ditimpahkan kepada keluarga Bin. Jadi bagaimana menurut teman-teman hukumannya? Apakah sudah setimpal atau ada hukuman lain lagi yang harusnya dilakukan? Komen ya di bawah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kisah dari Seonny Bin, keluarga Seonny Bin. Ini merupakan legenda dari Skotlandia ya. Jadi legenda ini pun kalau di Indonesia sama dengan legenda Roro Kidul gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ceritanya, kisahnya. Jadi bagaimana teman-teman? Bila teman-teman suka dengan cerita ini, bisa like, komen, dan subscribe ke teman-teman yang lain. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.